two, one. Hai teman-teman, di sini aku ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan gambar teknik. Apa itu menggambar teknik? Menggambar teknik merupakan suatu pekerjaan membuat gambar-gambar teknik yang menunjukkan bentuk dan ukuran dari suatu benda atau konstruksi dengan ketentuan dan aturan sesuai standar yang disepakati bersama, yang dinyatakan di atas kertas gambar. Standar yang biasa digunakan yaitu standar ISO atau International Organization for Standardization. Ada pula fungsi gambar teknik, yaitu penyampaian informasi. Gambar mempunyai tugas dalam penyampaian informasi secara objektif agar perancangan yang dimaksud dapat diterima kepada yang bersangkutan. Dan juga sebagai penyimpanan, pengawetan, dan penggunaan keterangan. Gambar disimpan bukan hanya untuk melakukan perbaikan, tetapi dapat digunakan untuk rencana-rencana baru digunakan di kemudian hari. Ada pula fungsi dari menggambar teknik, yaitu sebagai cara mengungkapkan pemikiran dalam penyampaian informasi. Ada pula tujuan dari menggambar teknik, yaitu sebagai internasionalisasi gambar, mempopulerkan gambar, perumusan gambar, sistematika gambar, penyederhanaan gambar, modernisasi gambar. Beberapa dari kita pasti pernah mendengar gambar sebagai bahasa teknik. Sebenarnya, apa sih maksud dari kalimat itu? Gambar teknik adalah komunikasi dalam bentuk bahasa yang berhubungan di bidang teknik. Maka, gambar teknik harus bisa dipahami oleh semua ahli yang bekerja dalam dunia teknik. Penerusan informasi dalam bentuk gambar dan tulisan di bidang teknik sangat penting. Gambar dalam dunia teknik sebagaimanapun menjadi bahasa teknik. Oleh karena itu, gambar yang baik adalah gambar yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan secara objektif dan tepat sasaran. Beberapa keterangan dalam gambar yang tidak bisa tampilkan dalam bentuk bahasa atau tulisan harus diberikan keterangan berupa lambang-lambang. Oleh karena itu, lambang-lambang pada gambar harus sesuai standar yang sudah disepakati oleh ahli-ahli di bidang teknik, khususnya bidang gambar teknik. Peralatan dan standarisasi gambar teknik. Alat-alat gambar. Yang pertama, pensil gambar. Yang kedua, penggaris segitiga dan busur derajat. Yang ketiga, rapidograf. Yang keempat, jangka gambar. Yang kelima, penghapus. Yang keenam, meja gambar. Yang ketujuh, mal bentuk, mal huruf, mal angka. Ada pula kertas gambar dengan berbagai ukuran kertas gambar. Ada A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Kepala gambar dalam gambar teknik sangat penting untuk menentukan identitas gambar teknik yang telah dibuat. Letak kepala gambar pada umumnya diletakkan di sudut kanan bawah. Skala gambar. Yang pertama, skala gambar diperbesar di mana gambar lebih besar dari benda kerja dengan perbandingan 2:1. Skala gambar ukuran sebenarnya di mana ukuran gambar sama besar dengan ukuran benda kerja dengan perbandingan 1:1. Skala gambar diperkecil di mana gambar lebih kecil dari benda kerja dengan perbandingan 1:2. Ada pula standar garis, standar yang umum dipakai dalam gambar teknik. Pertama, garis gambar. Garis gambar pada umumnya dipakai untuk membuat garis tepi untuk sebuah objek yang akan digambar. Kedua, garis bayangan. Garis bayangan memiliki ketebalan 0,5 mm, bentuk garis bayangan ini berupa garis putus-putus. Yang ketiga, garis hati. Garis ini memiliki ketebalan setengah dengan bentuk strip, titik, strip, titik-titik. Fungsinya adalah menunjukkan sumbu pada objek yang digambar. Yang keempat, garis ukuran. Ketebalan garis ini setengah dengan bentuk garis tipis dengan fungsi untuk menunjukkan ukuran objek gambar. Yang kelima, garis potong. Memiliki ketebalan setengah dari bentuk garis, umumnya adalah strip, titik, titik, strip. Ada pula jenis garis.
Standar huruf. Penulisan huruf dan angka pada gambar teknik harus sama, seragam, dan mudah dibaca. Huruf dan angka dapat ditulis dengan posisi tegak atau dengan posisi 15 derajat miring ke kanan. Ada pula jenis ketentuan huruf-huruf. Konstruksi geometris. Konstruksi geometris merupakan tata cara menggambar yang didasarkan pada bentuk konstruksi dasar. Terdapat beberapa macam konstruksi garis dasar, yaitu garis lengkung, lingkaran, garis, sudut. Konstruksi dengan garis. Yang pertama, membagi garis lurus menjadi bagian yang sama. Gambar garis AC dengan besar sudut bebas dengan garis AB. Buat jumlah bagian yang sama dengan memberikan tanda seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Hubungkan tanda terakhir, tanda 5 ke titik B. Gambar garis. Melalui titik 1, 2, 3, 4 sejajar dengan garis 5B hingga menjadi membentuk titik potong yang sejajar dengan garis AB. Berilah tanda titik potong dengan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, dan 4 aksen. Membuat garis tegak lurus. Pertama, gambarlah garis lurus AB, kemudian gambar titik C sebagai titik pusat busur hingga mendapat titik potong 1 dan 2. Kedua, gambarlah dua buah busur lingkaran yang berpotongan di titik 3 dengan pusat busur lingkaran di titik 1 dan 2. Hubungkan titik C ke titik potong 3, gambar garis. Ketiga, hubungkan titik C ke titik potong 3, gambar garis lurus hanya sampai garis AB. Membagi dua sudut. Yang pertama, gambar garis AB dan AC membentuk sudut yang ditentukan. Kedua, gambar sebuah busur pada titik pusat A dan jari-jari R yang memotong garis AB dan AC pada titik D dan E. Ketiga, gambar busur lingkaran yang memotong pada titik F dengan pusat D dan E serta radius yang lebih besar setengah dari busur lingkaran DE. Keempat, gabungkan titik A dan F sehingga membentuk sudut BAF dan CAF. Segi 5 teratur. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan titik pusat O. Gambarlah dua buah sumbu tegak lurus yang membagi lingkaran menjadi 4 bagian. Yang ketiga, tentukan titik G di antara garis OC. Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari AG dan titik pusat G. Busur lingkaran tersebut memotong garis sumbu CD di titik H, maka AH adalah panjang sisi segi 5 teratur yang diinginkan. Yang keempat, gambar dua buah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat dan AH sebagai jari-jari dengan titik I dan J sebagai titik potong. Kelima, gambar busur lingkaran berturut-turut dengan titik I dan J sebagai titik pusat dan AH sebagai jari-jari dan memotong lingkaran pada titik K dan L. Hubungkan titik A, J, K, L, dan I. Konstruksi dengan lingkaran. Membagi keliling lingkaran menjadi bagian yang sama. Pertama, gambarlah sumbu AB dan CD dengan titik potong O dari kedua sumbu sebagai titik pusat. Kedua, gambar lingkaran yang akan dibagi dalam 12 bagian yang sama. Ketiga, dengan jari-jari lingkaran tersebut buatlah busur-busur kecil dengan titik pusat berturut A, B, C, dan D yang memotong lingkaran. Titik potong ini yang merupakan titik-titik pembagi lingkaran. Gambar garis singgung yang sama pada sebuah lingkaran. Yang pertama, tentukan titik A sedemikian rupa sehingga PA sama dengan OP sama dengan jari-jari lingkaran. Yang kedua, hubungkan titik O dengan A dan perpanjangan dengan AB sama dengan OA. Garis PB adalah garis singgung melalui titik P pada lingkaran. Gambar busur lingkaran yang menyinggung pada dua buah garis lurus. Yang pertama, gambar dua buah titik T1, T2 masing-masing pada gambar AB dan CD di mana jarak PT1 sama dengan PT2 sama dengan jari-jari lingkaran singgung R yang dinyatakan. Kedua, dengan T1 dan T2 sebagai titik pusat dan jari-jari R, tentukanlah titik O, maka titik O adalah titik pusat lingkaran singgung.
Ketiga, titik O ditentukan dengan garis tegak lurus melalui T1 dan T2 dengan menggunakan mesin gambar atau segitiga. Keempat, titik O merupakan titik potong dari dua garis tegak lurus. Menggambar garis-garis singgung pada dua lingkaran. Pertama, gambar lingkaran dengan jari-jari R kurang R kecil dan titik pusat di 01. Tentukanlah titik A pada lingkaran. Gambarlah busur lingkaran dengan O2 sebagai titik pusat dan jari-jari C/2 yang memotong lingkaran dengan jari-jari R besar kurang R kecil di A dan B. Titik 03 ialah titik tengah dari 0102. Yang ketiga, hubungkan 01 dan AB dan perpanjangkanlah garis-garis penghubung ini sehingga masing-masing memotong lingkaran besar pada T1 dan T2. Keempat, tariklah garis sejajar dengan A02 dan B02 melalui T1 dan T1 aksen. Garis-garis T1 dan T2 dan T1 aksen dan T2 aksen adalah pasangan garis singgung yang pertama. Menggambar busur lingkaran yang menyinggung dua buah lingkaran dengan jari-jari R1 dan R2. Pertama, gambar busur lingkaran dengan jari-jari R1 tambah R kecil dan R2 tambah R kecil, masing-masing dengan 01 dan 02 sebagai titik pusat. Kedua busur lingkaran ini akan berpotongan di titik M. Dengan titik M sebagai titik pusat dan jari-jari R, gambarlah busur lingkaran yang dinyatakan garis-garis lengkung. Yang pertama, potongan kerucut. Kerucut yang dipotong dengan bidang datar dengan macam-macam kedudukan akan menghasilkan bermacam-macam garis potong-potong. Hasil dari potongan akan tergantung dari kedudukan bidang datar yang memotong. Hasil potongnya dapat berbentuk lingkaran, elips, parabola, maupun hyperbola. Elips. Yang pertama, gambar dua buah lingkaran dengan pusat yang sama dan sumbu panjang dan sumbu pendek sebagai diameter. Kedua, tariklah garis-garis radial yang memotong kedua lingkaran pada titik 1, 2, dan seterusnya, dan 1 aksen, 2 aksen, dan seterusnya. Ketiga, dari titik-titik 1, 2, tariklah garis-garis sejajar dengan sumbu pendek, dan dari titik-titik 1 aksen, 2 aksen, garis-garis sejajar dengan sumbu panjang. Dua macam garis ini akan saling berpotongan di titik 1. Titik-titik potong ini adalah titik-titik dari elips. Keempat, hubungkanlah titik-titik ini dengan menggunakan sebuah melengkungan, maka akan dihasilkan elips yang dinyatakan. Parabola. Gambarlah garis tegak lurus CD pada AB melalui titik puncak A. Yang kedua, gambarlah garis tegak lurus PE pada AB melalui titik P dan ambillah BE sama dengan BP. Yang ketiga, bagilah BP dan CP dalam beberapa bagian yang sama dan jumlahnya sama dan berilah tanda 1, 2, 3 dan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen pada titik bagi tersebut. Keempat, tariklah garis-garis sejajar dengan AB melalui titik-titik bagi 1, 2, 3. Keempat, hubungkanlah A dengan titik-titik bagi 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen. Garis-garis ini akan memotong garis-garis sejajar pada titik-titik 1, 2, 3, yang merupakan titik-titik dari parabola yang ditanyakan. Dengan penghubungkan titik-titik parabola ini dengan melengkungan akan diperoleh parabolanya. Bagian parabola yang simetris dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Hiperbola. Pertama, gambarlah segi empat panjang melalui titik-titik puncak A dan titik P dengan BE sama dengan PE. Yang kedua, bagilah BP dan CP dalam beberapa bagian yang sama dalam jumlah yang sama dan berilah tanda 1, 2, 3 dan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen. Ketiga, hubungkanlah titik A dengan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen dan titik A aksen dengan 1, 2, 3. Kumpulan garis-garis ini akan berpotongan pada titik-titik 1,2, 2,2, 3,2. Yang kelima, hubungkanlah titik-titik terakhir ini dengan menggunakan sebuah lengkungan, maka hasilnya adalah bagian dari parabola yang ditanyakan. Keenam, bagian yang lain dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Lengkungan bentuk gigi. Beberapa bentuk lengkungan dipakai untuk membentuk sebuah gigi dari suatu roda gigi. Yang umum dipakai adalah lengkungan evolvan dan lengkungan sikloida.
Evolvent. Evolvent adalah sebuah lengkungan yang dihasilkan oleh sebuah titik pada benang yang dilepas dari gulungan pada sebuah lingkaran atau sebaliknya, dengan ketentuan bahwa benangnya harus tetap tegang. Sikloida. Jika sebuah lingkaran dikelilingkan pada sebuah garis lurus tanpa tergelincir, maka sebuah titik pada lingkaran tersebut akan menggambarkan sebuah sikloida, episikloida, dan hyposikloida. Jika sebuah lingkaran menggelinding di luar atau di dalam sebuah lingkaran, maka sebuah titik pada lingkaran gelinding ini akan menggambarkan sebuah episikloida atau hyposikloida. Pada gambar sebelumnya diperlihatkan cara menggambar episikloida dan hyposikloida. Cara yang sama pada pembuatan sikloida dipakai juga di sini, kecuali garis lurusnya diganti dengan sebuah busur lingkaran. Gambar proyeksi dan perspektif. Tampak atau pandangan. Tampak atau pandangan merupakan gambar yang menjelaskan suatu benda yang dilihat secara langsung. Penyajian gambar teknik menyatakan bahwa benda bekerja hanya digambarkan dalam beberapa pandangan yang diperlukan. Jangan digambar dalam pandangan yang berlebihan. Proyeksi adalah pandangan suatu bidang benda kerja yang dilihat secara langsung secara tegak lurus terhadap bidang. Ada dua jenis yang bisa digunakan dalam menggambarkan proyeksi, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Peragaan menggunakan tiga bidang proyeksi, yaitu tampak depan, atas, dan samping. Proyeksi pandangan atas terletak di bawah benda dan proyeksi pandangan depan terletak di belakang benda dan proyeksi pandangan samping terletak di sebelah kanan. Perspektif. Perspektif merupakan penggambaran benda kerja dalam tiga dimensi. Gambar perspektif umumnya memperlihatkan bentuk sebenarnya dari sudut pandang. Macam perspektif yaitu umumnya digunakan dalam gambar teknik adalah perspektif paralel. Perspektif paralel yaitu perspektif dengan garis-garis sejajar. Tiga jenis perspektif yaitu perspektif isometrik, perspektif dimetrik, dan perspektif kavalir. Gambar potongan. Pertama, potongan pada gambar teknik berfungsi untuk melihat spesifikasi di dalam isi tubuh gambar sehingga mampu dibaca dari sisi bagian gambar yang sulit kita lihat. Jenis-jenis potongan. Yang pertama, potongan meloncat. Potongan ini berfungsi untuk menyederhanakan gambar dalam bentuk potongan di mana potongan tersebut terdiri dari dua bidang. Potongan penuh. Potongan yang digunakan untuk menampilkan objek dengan membagi bidang potongan seutuhnya agar objek akan tampak lebih detail dan efektif untuk dibaca. Potongan separuh. Potongan separuh difungsikan untuk menampilkan gambar dengan pandangan luar. Potongan putar. Potongan putar adalah metode pemotongan sebuah objek secara penuh tetapi pada saat penyajiannya diputar ditempatkan pada area lain agar tidak terjadi salah persepsi dalam membacanya. Potongan sobekan. Potongan sobekan berfungsi untuk menampilkan gambar dengan beberapa bagian saja yang dipotong sehingga gambar tampak detail bagian dalam objek gambar tersebut. Potongan berurutan. Potongan berurutan ini merupakan tipe yang digunakan untuk menunjukkan gambar secara berurutan dengan susunan gambar yang saling berhubungan satu sama lain. Arsiran pada gambar teknik. Fungsi arsiran pada gambar teknik adalah untuk memperlihatkan bidang potongan gambar. Pemakaian arsiran pada umumnya menggunakan garis tipis kontinu yang digambar secara sejajar dengan tingkat kemiringan 45 derajat terhadap objek utama gambar. Yang pertama, arsiran untuk gambar. Yang kedua, susunan untuk gambar. Susunan yang sama harus diarsir dengan cara yang sama, sedangkan arsiran untuk benda yang berdempetan dibuat dengan arah atau jarak yang berbeda. Yang ketiga, arsiran untuk bidang yang luas. Untuk di bidang yang luas, arsiran dapat dibatasi pada daerah tepi bidang yang diarsir. Arsir untuk bidang potongan yang berbeda dan sejajar. Arsiran ini memiliki ukuran yang sama namun penempatannya di antara kedua potongan objek gambar.
Keempat, arsiran dan keterangan. Arsiran boleh dihilangkan bila terdapat keterangan gambar. Jika keterangan tidak muat untuk ditaruh dalam gambar, bisa ditempatkan pada luar potongan. Kelima, arsiran untuk menunjukkan macam bahan. Arsiran dalam gambar dibedakan menjadi beberapa macam. Arsiran gambar dengan objek seperti arsiran dinding, arsiran urungan, arsiran genteng harus dibedakan dengan fungsi untuk memudahkan pembaca gambar. Toleransi gambar. Deskripsi toleransi gambar teknik. Toleransi merupakan kata yang memberikan peluang atau jeda pada sebuah gambar yang dikerjakan dan masih mengalami perbaikan. Toleransi meringankan seorang gambar teknik untuk bisa memperbaiki gambar yang dibuat. Pada masa kini masih sulit untuk mencapai gambar dengan ukuran yang akurat. Salah dalam melihat alat ukur, toleransi harus diberi dua izin penyimpangan, yaitu penyimpangan bawah dan atas. Tujuan penting pada toleransi ini adalah agar dapat diproduksi secara massal dan tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama dalam fungsi mampu tukar, seperti pada suku cadang. Jenis toleransi gambar teknik. Toleransi linier. Toleransi ini sangat penting untuk mengingatkan produksi suatu alat dan benda sesuai dengan ukuran yang akurat. Dua, toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang nilainya di luar dua toleransi, yaitu toleransi umum dan toleransi suaian. Nilai toleransi khusus bisa lebih kecil dari nilai toleransi umum, akan tetapi biasanya lebih besar dari toleransi suaian. Toleransi khusus ini selalu dicantumkan langsung di belakang ukuran dasar atau ukuran nominal. Toleransi umum. Toleransi merupakan toleransi yang diberikan berupa toleransi yang tidak dicantumkan di tempat catatan umum. Nilai toleransi umum tetap mempunyai batas penyimpangan atas bawah yang sama. Toleransi geometrik, bentuk dan posisi. Toleransi ini merupakan toleransi dengan batas penyimpangan yang diberi izin dari dua buah garis sejajar yang tidak berbentuk sudut. Simbol yang dipakai dan cara pencantuman toleransi geometrik dalam gambar telah dianjurkan oleh ISO sejak tahun 1965. Toleransi bentuk. Toleransi ini adalah toleransi yang diizinkan penyimpangan bentuknya dibandingkan bentuk yang ideal. Toleransi posisi. Toleransi posisi merupakan toleransi yang diizinkan penyimpangan posisi terhadap posisi yang dianggap sebagai acuan. Berikut penjelasan yang disampaikan, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.